Kami berhenti sebentar untuk memperlihatkan Anda lebih detail mengenai mobil ini. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah sirkuit internasional di area Sentul. Ya, makanya namanya sirkuit Sentul. Ini adalah tempat yang paling tepat untuk tes kami saat ini. Oh ya, behind the scene video ini ada di channel YouTube mereka. Mohon dilihat dan subscribe. McLaren, sebuah pabrikan mobil Inggris yang membuat supercar. Mobil yang dibuat di sana ada yang kencang dan ada yang sangat kencang. Apabila Anda tidak jauh beda umur dengan kami, pasti Anda tahu McLaren F1 yang setirnya di tengah dan bisa membawa dua istri, kanan dan kiri, menggunakan material carbon fiber untuk bodinya. Dan sampai sekarang pabrikan itu tidak pernah lepas dari membuat mobil pakai carbon fiber. Kemudian beberapa tahun yang lalu mereka membuat McLaren 650S, merupakan mobil yang sangat kencang karena 650 itu diambil dari tenaganya yang menghasilkan 650 PS. Lalu ini mereka membuat lanjutan dari 650S yang tadinya sangat kencang menjadi sangat amat kencang. Yang ini 720 PS, yang berarti namanya adalah McLaren 720S. Kami ingin komentari sedikit mengenai eksterior mobil ini. Lihat bentuknya ini. Ini ala-ala supercarnya, lihat dari samping. Keren sekali. Ya, ini adalah supercar. Yang namanya supercar itu pastilah keren. Apalagi ini seekor McLaren, di mana setiap lekukan dan bentukan pada mobil ini sudah dihitung dengan benar secara engineering. Lihat itu spoiler yang bisa naik turun. Bentuknya tidak umum seperti spoiler pada umumnya. Pada saat spoiler ini keluar, lampu rem akan tertutup spoiler, yang kemudian pindah lampu rem itu ke spoilernya. Bicara soal lampu, itu lihat lampu belakang menyatu cantik dengan lampu sen. Tapi lampu mundurnya mungkin lupa dipasang sehingga ditaruh di bawah sini. Ya, mungkin tukar tempat dengan knalpot, karena knalpotnya ini posisinya tinggi sekali. McLaren memang biasanya begitu, macam bazooka untuk menembak musuh yang sedang mengejar. Namun bentuknya ini walaupun keseluruhan sangat keren, terus terang kami tidak suka dengan desain lampu depannya. Lampunya aslinya kecil-kecil namun dibuat lubang besar berframekan hitam. Ini macam seperti ini melihatnya jadinya. Tapi lubang lampunya ini ada fungsinya. Ya, fungsinya adalah lubang besar untuk meniup suatu radiator apa itu dalam situ. Ya, memang setiap lubang-lubang di mobil ini ada fungsinya. Kelihatannya tidak ada satupun yang hanya pajangan. Dan ini ada lubang angin lagi. Mana-mana nih angin dipikirin lewat sini tuh dipikirin. Ada yang keluar lagi di sini, ada yang buat dinginin rem, kemudian numpang lewat lagi di sini. Ya, sehingga pintunya jadi berbentuk sesuatu. Lihat ini macam got untuk mensuplai udara ke dalam turbo. Sayang sekali mesinnya tidak dapat dilihat. Hanya mekanik McLaren yang bisa buka, dan itu katanya repot sekali. Itu agar orang-orang yang iseng macam kami tidak bisa merawani mesinnya. Mesinnya berkode M480T yang merupakan mesinnya McLaren sendiri. V8 4000cc dengan twin turbo, 720 PS sesuai dengan namanya, dan bertorsi 780 Nm di RPM 5500. Tenaga luar biasa tersebut disalurkan ke gearbox 7 speed dan kemudian disalurkan ke dua ban belakang. Kemudian bagasinya, ini bagasinya di depan karena di belakang sana adalah mesin. Bagasi mobil ini untuk ukuran supercar sebenarnya sangatlah besar, muat macam koper-koper kabin mungkin 2-3 buah. Namun memang dipastikan ini tidak bisa bawa mekanik, jadi tidak bisa dimodifikasi aneh-aneh juga. Di dalam bagasi ada tempat buku manual yang tidak ada bukunya di sini, yang membuat Anda harus berhenti dulu untuk mengambil buku manual kalau pengen baca. Kemudian ini ada apar. Oke, sekarang bagian interior.
Lihat ini pintunya tidak rata. Kenapa tidak di setel? Ini pintunya tidak rata. Harus di setel lagi. Mungkin karena ini mobilnya handmade. Dan itu salah klipnya. Itu adalah Lego. Ini yang benar. Sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sebentar dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya agar kami bahagia. Karena bikin video ini susah sekali. Ini lihat pintunya. Bukanya dipencet di sini dengan tombol elektronik. Memang supercar wajib punya pintu yang eksotis. Lihat itu membuka ke atas. Dan lihat ini carbon fiber di mana-mana. Kami pakai casing handphone carbon fiber saja sudah senang. Ini satu bodi mobil carbon fiber. Membuat mobil ini beratnya hanya 1280 kg. Ini macam beratnya VW Golf. Ada macam moonroof satu persatu. Ini enak. Ini membuat headroom lebih juga untuk si supir dan penumpangnya. Lihatlah ini, interiornya begitu mewah, berbalutkan Alcantara suede di mana-mana. Build quality-nya luar biasa. Dan ini lihat joknya, rasanya ingin dicopot dan dipasangkan kaki untuk kursi kantor kami. Salah saya terus. Dari awal pertama yang paling menyebalkan dulu itu adalah untuk pengaturan kursi. Untuk pengaturan kursi itu mengumpat di balik sini ya, sehingga membuat sangat tidak mungkin untuk melihat di dalam sini. Sampai kamera pun tidak bisa melihatnya. Hampir hanya bisa meraba yang sangat amat membingungkan. Begitu masuk mobil, pasti mengatur posisi duduk dan posisi setir. Nah, ini setirnya memang bisa diatur tilt dan teleskopik, layaknya mobil yang mahal. Namun diaturnya masih pakai otot. Tidak elektrik, ini macam mobil murah. Mungkin weight saving atau cost saving. Dan lihatlah ini, baru sesuai mobil super mahal, yaitu instrumen cluster. Cluster ini bagus sekali, bisa melipat-lipat. Maksudnya menutup gitu. Kemudian ini full LCD. Kami suka. Buka tutupnya bisa ditekan manual dari kanan sini. Dan ini lampu-lampu warning karena clusternya bisa buka tutup, maka ditaruh di tempat yang berbeda, yaitu di bawahnya. Di clusternya sebelah sisi kiri ada MID, macam MID karena ini layar semua. Yang diatur bukan dari tombol di setir, tapi dari macam combination switch kecil di bawahnya sen. Sehingga membuat setirnya sangat sepi kegiatan jempol. Mungkin agar jempol Anda bisa terus fokus memegang setir untuk mengontrol keganasan mobil ini. Setirnya hanya ada gear selector yang menyambung kanan kirinya. Klaksonnya suaranya seperti ini. Bunyi klaksonnya seperti ini. Bagus. Kemudian ini lubang AC, yang termasuk lubang AC yang terseksi yang pernah kami lihat. Ini yang bagian tengah ada lubang AC yang berbeda sendiri, tidak bisa diarah-arahkan, hanya bisa ditutup dengan cara menekan. Ada tombol aero untuk override spoiler belakang. Ada dua puter-puteran besar, yang atas untuk handling dan yang bawah untuk powertrain. Pilihannya ada comfort, sport, dan track. Apabila dipindah ke track, maka cluster akan menutup agar Anda bisa fokus ke RPM, kecepatan, dan posisi gigi. Dan agar bisa fokus ke track, untuk memutarnya Anda harus menekan tombol aktif dulu agar Anda yakin. Di tengah puter-puteran yang handling ada untuk menonaktifkan atau mengubah stability control dan traction control. Kalau puter-puteran yang powertrain ada tombol untuk merubah transmisi menjadi manual. Dua buah puter-puteran yang menyenangkan. Spion mobil ini elektrik yang dikontrol dari switch yang di bawah situ. Umpet. Layar tengah multifungsi untuk AC, audio, telepon, dan ini ada navigasinya juga. Ini sebenarnya agak sedikit repot untuk mengontrol AC. Anda harus pencet dulu yang di bawah sini, dan kemudian layar baru berubah untuk mengatur AC. Suatu perjalanan yang agak panjang untuk hanya mengatur AC. Dari layar mode AC terlihat bahwa Anda harus pakai helm untuk nyetir mobil ini. Nah, ini AC ini menarik. Orangnya pakai helm. Ini yang sangat menarik, variable drive control yang bisa aktif kalau stability control dimatikan atau mode DYN itu bin atau apa. Lihatlah ini, bisa diatur mau seberapa mencong driftnya.
Luar biasa. Ada banyak sekali settingan. Mau driftnya seberapa? Hah? Drift sedikit? Sedang? Ini ada beda 1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nggak tahu, mungkin salah hitung. Ini driftnya kemiringannya bisa diatur. Kayaknya kami lebih suka segini dah. Kemudian ini tombol starter. Di bawahnya lagi ada tombol untuk day, night, dan race. Bukan, ini adalah drive, neutral, dan reverse. Jadi shifternya dari sini. Di bawahnya ada tombol hazard dan launch control. Launch controlnya ini belum kami coba karena agak sayang. Kemudian kepraktisannya. Ada tempat kecil di konsol tengah dan ada colok-colokan USB untuk audio dan ngecharge di dalam situ. Ada bisa dibuka. Buka deh. Apa isinya? Sepatu baut. Ada 2 tempat gelas di sini dan yang ngumpet di depan sini. Oh iya, di depan sini juga ada power outletnya. Ini rasanya sayang sekali kalau naruh gelas isi minuman. Kalau tumpah bisa membasahi sweat yang mahal ini. Dan mobil ini seperti layaknya supercar, tidak ada lacinya. Tidak ada lacinya. Ini blast, ini pura-pura laci. Sebenarnya tidak ada lacinya. Kemudian ada tempat lagi di depan jok supir. Dan ada laci di pintu yang pakai tutupan. Ya memang harus pakai tutupan karena kalau pas buka pintu bisa pada jatuh barang-barang. Ini kalau keadaan pintu terbuka akan terkunci ini lacinya. Di belakang sini ada tempat barang berikut ikatannya. Namun ikatannya ini macam dari karet yang kami tidak yakin bisa menahan barang untuk terbang ke depan apabila ngerem mendadak. Oh iya, ada jaring juga untuk naruh ini dokumen. Di plafon ada lampu kabin yang menyalakannya disentuh tombolnya. Kecil sekali, karena kalau terlalu besar bisa menghalangi pandangan Anda ke depan. Sudahlah mengenai interior, kami sudah tidak sabar nyetir mobil ini lagi. Ini kenapa berat sekali pintunya? Jadi sebenarnya masuk McLaren itu mudah kalau tahu caranya. Dan kalau kurus. Pantat dulu, regulasi supercar. Rasanya bahagia sekali di dalam mobil ini. Dengan tenaga seperti ini jadi macam lupa daratan. Walaupun masih di darat. Suara mesinnya ini macam memacu adrenalin. Di balik kemerduan suara knalpotnya ada suara desingan turbo. Dan juga terdengar blow off valve melepas pressure apabila melepas gas. Ada macam itu apa namanya itu? Ya, itu shift light. Memang kalau di mobil yang terlalu kencang bisa membuat ingatan ketinggalan ke belakang. Macam seperti kemaluan yang ketinggalan. Nah nih, ayo. Gila! Dan ini bukan track mode. Kalau track mode itu activate, terus kemudian pindah ke track mode, suspensi dan setting, layar nurun. Air nurun dan kemudian ini baru oke. Ini bukan seperti ini, itu macam ada lem
Macam ada lemnya. Handlingnya di pengkolan, walaupun ini adalah rear wheel drive, terasa seperti all wheel drive dengan kepintaran komputernya mengatur torsi di setiap bannya. Semuanya instan, ngoper gigi instan, setirnya pun instan, begitu putar sedikit langsung berbelok. Tenaganya pun instan. Overall mengenai McLaren 720S, 720S, kami sangat-sangat suka dan kami sangat-sangat tidak mampu untuk membelinya karena membutuhkan uang 10 gunung untuk jadi berumahkan di garasi Anda. Tapi apakah kami merekomendasikan Anda untuk beli ini apabila Anda mampu? Yes, karena ini McLaren yang paling bagus menurut kami, kecuali matanya. Dan mobil ini sangat fun to drive karena ini rear wheel drive. Walaupun untuk dipakai sehari-hari ini agak lumayan bisa, ini maksudnya masih bisa, tapi masih banyak mobil lain yang lebih enak untuk sehari-hari. Tapi sebenarnya tetap saja mobil ini dipastikan jadi second car, atau mungkin third car, atau fourth car. Hampir dapat dipastikan untuk sehari-hari Anda pakai istri pertama Anda, maksudnya mobil pertama Anda, your first car. Karena mobil ini ya memang juga didesain untuk diam di garasi. Terbukti dengan adanya sisa strum aki berapa hari apabila didiamkan. Pada kondisi mobil mati, karena mobil ini sering jadi second car yang sering menganggur lama di rumah, ini ada tulisannya. Baterinya untuk bisa bertahan untuk 45 hari, tidak perlu dinyala-nyalain atau dipanas-panasin. Merugikan pabrik aki. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun untuk pembuatan video ini. Maka itu jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan share ke seluruh dunia video ini agar kami bahagia. Dan juga untuk Anda yang belum subscribe channel Motomobi, jangan lupa subscribe. Berikut dengan tombol loncengnya. Kami sangat ingin Anda juga follow Instagram kami. Terima kasih telah menonton. Mobil baru om. Ya, biasa nih buat mobil weekend. Keren om mobilnya. Hasil kerja keras. Tapi sebelum kami lanjutkan video ini, mohon hentikan sementara dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi apabila belum, dan share video ini ke seluruh dunia karena video ini tidak ada sponsornya dan bikinnya repot. Streamline untuk di kantong. Masuk itu mungkin bisa di sini. Ada ketarik. Ada ketarik. Ye. Ada ketarik lagi. Cok. Front tire pressure low. Cuma beda 0,1 bar, come on. Enggak ngerti. Ini terlalu banyak bersenang-senang. Saatnya kami akan berikan Anda detailnya mengenai 720S. Ya itu tentu kami sangat suka. Lu jangan ngomong dulu kalau yang rekam ini. Bilang dong. Lu quiet. Oh gitu. Ya kejepit dah ini mah ya. Ini ototnya gede jadi susah. Coba lu. Om, gue colongan satu ya. Siap. Tolong lah. Colong lah. Dapat. Ya, Dapat. hebat. Take 2. Ya dimasukin lagi. Take 2 apa? Take 2. Siapa sih Siapa sih ini yang rokok nih? Tahu. Pasti supirnya nih. No smoking. Pasti nyetir. No smoking. Masa? Lihat ini pintunya. Ya ini kotor gara-gara om gendut. Udah tahu lagi nempel di belakang. Kubangan air diinjak. Itu waktu itu kameramen kita pernah kena semprot karena lagi mau, ingat gak? Itu dia orangnya. Dia kena semprot.
Dan ini kalau misalnya idle lama, banyak suara-suara macam pabrik. Di luar tuh segala macam radiator tuh ada kipasnya dan suaranya kencang kayak pabrik. Oke, ini ada satu layar iPad kecil. Nah, ini layar untuk segala macam. Dia untuk aneh-aneh, melakukan perbuatan aneh-aneh juga ada di situ. Nah, di pintu tidak bisa buat naruh apa-apa karena pintunya bukannya ke atas. Kalau naruh kopi di pintu itu salah besar. Coba bayangkan kalau ada tempat kopi di sini. Habislah kopinya, rugilah Anda. Hai. Udah 2 jam tidur ya kan? Sama ya kan? Lo masih muda ya kan? Oh, iya. Oh, Iya. Kalau digituin gue masih muda. iyalah. Neutral. Brake. Tekan mesin. Bayangkan keluar di depan mall, parkir di depan mall, keluar pintunya membuka ke atas tuh rasanya. Ah, copot. Miknya sampai copot dong. Manual. Saya rasa sudah, itu saja. Itu aja 10 miliar.